Usai Sintayong dipecat, nama Patrick Kluivert mencuat menjadi calon pelatih yang dipilih PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Meski demikian, sampai saat ini pro dan kontra pemberhentian Sintayong masih menjadi sorotan. Lalu sudah tepatkah PSSI memecat Sintayong dan memilih Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru yang sebenarnya masih minim prestasi sebagai pelatih? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, pemerhati sepak bola Effendi Ghazali, dan mantan pelatih timnas Indonesia Neil Maizar. Coach Neil, Bang Ege, dan Pak Nurdin, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore para pemirsa. Baik, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Ini saya mau ke Coach Neil dulu saja. Coach Neil, Sintayong dipecat ketika Indonesia akan menjalani 4 laga hidup dan mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini keputusan yang terlalu berani oleh PSSI, Coach Neil? Ya, keputusan yang sangat berani dan sangat tidak populer. Tapi mungkin ini udah diambil resikonya oleh ketum kita, Pak Erick Thohir, dan federasi. Karena 4 pertandingan ini kan menentukan kita untuk ke Piala Dunia. Kita melawan Australia yang terdekat tanggal 20, dan kita menghadapi Bahrain dan Cina, dan terakhir melawan Jepang. Dan seandainya ini kita gagal, pisau itu akan bertuju kepada ketum. Dan itu beban itu sekarang di pundaknya Pak Erick Thohir, karena STY kan dalam situasi yang sangat bagus dan dalam situasi yang bisa menaikkan peringkat FIFA Indonesia dari 175 ke 125. Dan saat ini STY sedang baik-baik saja. Jadi ini memang keputusan yang saya lihat ya, yang sangat tidak populer, dan ini mungkin sudah diakui juga memang dari Exco bahwa ini keputusan tidak populer dan mereka siap untuk menanggung segala risikonya. Ya, kita lihat nanti seperti apa nanti penggantinya, apakah lebih baik dari STY atau tidak, karena kan ini kan 2 bulan lagi atau 2 bulan lebih kita akan menghadapi Australia, gitu Bang. Ya, Pak Nurdin, menurut Anda apakah Sintayong layak dipecat? Ya, paling tidak dengan pemecatan ini ada 3 catatan saya. Yang pertama bahwa kita insan bola, para pencinta bola, penggemar bola di seluruh level di tanah air ini harus menghormati keputusan PSSI. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu, paling mengerti tentang kondisi timnas kita. Nah, yang kedua, catatan yang kedua adalah bahwa pemecatan seorang pelatih ketika dibebani sebuah tanggung jawab, kemudian tidak mencapai target, dan diperkirakan tidak mencapai target, maka itu adalah sesuatu yang sangat normal. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena tanggung jawab pada akhirnya itu ada pada ketua umum dan bersama Exco-nya. Pemecatan dalam sebuah pelatih dalam sebuah turnamen, pertandingan dan sebagainya, itu hal yang biasa. Di aplikasi Piala Dunia 2006 untuk grup C ini, itu sudah ada 3 pelatih yang diberhentikan, yaitu pelatih Bahrain, pelatih China, dan pelatih Saudi Arabia. Apa kekurangannya itu? Keterkenalan, kemudian kelebihan, kemudian prestasi daripada Mancini itu, Roberto Mancini itu dipecat ketika Arab Saudi Indonesia bisa menang Arab Saudi di kandangnya itu. Dia diberhentikan, itu hal yang normal sekali. Nah, oleh karena itu maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa itu memang tidak populer. Tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab itu adalah ketua umum dan Exco. Ada suatu keanehan sebenarnya di sepak bola Indonesia ya. Ketika sebuah tim berprestasi, maka yang disanjung-sanjung itu, dipuji-puji adalah pelatih dan pemain. Tapi ketika terjadi kekalahan, maka yang dicaci maki adalah ketua umum. Nah, itu pengalaman saya, dan itu juga dialami oleh Pak Erick. Bisa saja nanti misalnya kalau diteruskan ini Sintayong, kemudian gagal masuk ke prakulasi, pasti juga Sisisen, mungkin kita semua juga akan mengatakan, kenapa Pak Erick tidak memberhentikan Sintayong? Kemudian di tengah jalan itu pasti juga. Oleh karena itu memang ini tidak populer, tapi risiko pasti juga ujungnya ada pada Pak Erick. Catatan yang ketiga adalah bahwa menurut saya, Pak, yang mohon maaf ya, Pak Sintayong ini ada prestasi, tapi tidak merupakan suatu prestasi yang membanggakan. 2 kali tangani SEA Games gagal, ya. Kemudian Piala AFF gagal. Ya, memang kita berhasil masuk di kualifikasi pada babak kedua Piala Asia. Tapi coba bandingkan ya. Mungkin Neil itu tahu ya. 2007 Piala Asia tanpa naturalisasi, prestasi kita sebetulnya dari sisi gol itu lebih bagus. Waktu itu kita menang lawan Bahrain. Kita dapat poin 3.
Kemudian kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir saja kita berhasil 1-1. Injury time itu kecelakaan. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Selisih gol jauh lebih bagus dibanding dengan Piala Asia 2023 di Qatar. Di Qatar, Indonesia kalah dari Irak 1-3. Kalah dari Jepang 1-3. Kalah dari Australia 4-0, 0-4 itu. Kita hanya melawan Vietnam sesama Asia Tenggara. Tapi ketika itu ada, 2003 ada namanya 3 terbaik. Ya, urutan ketiga terbaik. Waktu Piala Asia 2007 tidak ada urutan ketiga terbaik. Yang ada hanya 1-2 langsung lolos. Andaikan ketika itu ada juara 3 terbaik, maka Indonesia pasti lolos tanpa naturalisasi. Itu perbandingan. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat membanggakan oleh Sintayong di dalam menangani timnas 5 tahun. Kita belum pernah juara dengan Sintayong. Justru berprestasi daripada Indra Safri. Dia 2003 berhasil kita menang juara SEA Games. Sementara Sintayong 2 kali menangani SEA Games, kemudian Piala AFF tidak pernah juara. Jadi di mana yang kita perlu membanggakan? Kita bangga Sintayong bisa mengangkat ke level permainan dunia itu oke. Tapi lihat kualitas pemain kita sekarang itu sudah di atas rata-rata. Nah kemudian ada satu hal yang sebetulnya yang kita harus dari sisi tenis ya. Dari sisi filosofi, kalau sistem teknik daripada Sintayong itu mengandalkan speed and power, ya, kekuatan dengan kecepatan. Itu cocok untuk Korea, tidak cocok untuk pemain naturalisasi. Di mana pemain naturalisasi ini dia sudah terbiasa dengan total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff di tahun 1924. Dan itu kemudian berlanjut pada itu merupakan karakter daripada pemain-pemain Belanda itu. Yang ini menurut saya, kalau ini diluruskan kalau salah. Tapi menurut saya ini filosofi yang berbeda antara speed and power dengan filosofi pemain naturalisasi kita yaitu total football. Ini kemudian yang kedua, ini yang betul-betul memang sepele sebetulnya itu soal bahasa, soal komunikasi. Ketika manajer meeting mungkin masih bagus kalau ada penerjemah, ya, itu masih ada diskusi. Tapi ketika di lapangan pertandingan berjalan, coba kita lihat gaya karakter dari Pak Sintayong, marah-marah dan sebagainya, nyambung nggak marahnya itu dengan penerjemah dari pemain? Menurut saya tidak nyambung. Itu soal bahasa. Baik, nah ini menurut saya pilihan yang tepat ada prestasi, tapi kemudian tidak luar biasa begitu ya, menurut Pak Nurdin ya, yang sudah tahu karakter dan sebagainya. Baik, seorang pelatih itu harus paham karakter individu pemain, baru menyusun strategi taktik untuk kita kerjasama. Oke, Pak Nurdin, saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, ada prestasi tapi tidak luar biasa. Anda sepakat apakah memang Sintayong layak dipecat pada saat ini, Bang Ege? Pertanyaan yang paling susah dijawab, terutama karena yang pertama saya percaya pada federasi. Federasi itu punya segala catatan yang belum tentu semuanya Coach Neil dan Pak Bang Nurdin itu bisa disampaikan ke publik. Ya, jadi misalnya saya rasa ini tidak hanya persoalan teknis ya dalam konteks bagaimana menjadi seorang pelatih, kemudian bagaimana hitung-hitungan kita bisa lolos ke Piala Dunia dari 4 pertandingan yang tersisa, tapi juga bagaimana selama ini terjadi dan itu sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Umum dalam konteks komunikasi. Nah, tidak hanya komunikasi yang harus diterjemahkan oleh JJ itu ya di lapangan atau beberapa asisten lain, tetapi juga saya mendengar komunikasi di antara para pemain yang juga itu misalnya punya masalah dengan coach dan itu disampaikan langsung kepada Pak Erick Thohir barangkali, atau ada satu pertemuan yang dipimpin oleh Jayadi Jaijes misalnya yang meminta para pelatih dan ofisial itu keluar dari makan malam pada waktu itu. Jadi ada masalah-masalah komunikasi di dalam yang mungkin tidak bisa disampaikan keluar secara detail, tapi sudah disampaikan sebagai masalah komunikasi oleh federasi dalam hal ini. Serta yang kedua, memang betul masalahnya kenapa dia misalnya dihentikan setelah menang dengan bagus 2-0 atas Arab Saudi misalnya. Nah tentu dikaitkan kemudian dengan kegagalan di Piala AFF. Itu ada masalah komunikasi lagi. Sampai saat ini saya nggak jelas apakah itu targetnya semifinal, final, atau tanpa target sama sekali. Jadi itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi salah pengertian dalam hal ini. Demikian Kevin. Tapi pemecatan ini mengagetkan Anda tidak ketika dilakukan momen ini? Jangan dijawab dulu, Bang Ege, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.